Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Pada kesempatan kali ini, bersama saya, Ses Mulyastuti dari SDN 8 Padang Lawe. Saya Afriandi dari SDN 13 Palangki. Saya Dia Mustika Sari dari TKN 4 Koto 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Bu Ses. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Ses gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak, pada hari ini Bapak akan mengadakan proses coaching ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kan Pak? Boleh Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti adalah yang pertama kehadiran penuh atau present ya Bu. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul Ibu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaian yang akan saya lakukan adalah saya menginginkan coach itu bisa menemukan solusinya sendiri sehingga permasalahan yang dia hadapi bisa diselesaikannya juga sendiri gitu. Baik, jadi Bapak, indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Baik Bu. Silakan Bapak lakukan lagi proses coachingnya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Tia, selamat sore, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Sore juga Pak. Alhamdulillah kabar baik.
Terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Ya Pak. Gini, akhir-akhir ini saya lihat Bu Dia agak sedikit bingung kayaknya. Iya sih Pak, saya perlu di coaching sebentar nih Pak, untuk membantu saya mengatasi permasalahan di kelompok kedua Pak. Yaitu ada beberapa anak yang kurang semangat dalam mengikuti proses belajar di kelas Pak. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Dia inginkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi terbaik Pak untuk menghadapi beberapa murid yang kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran Pak. Jadi Bu Dia ingin mencari solusi terbaik untuk murid yang tidak bersemangat mengikuti kegiatan dalam proses belajar di kelas ya Bu? Iya Pak. Oke Ibu, Ibu bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal apa yang telah Ibu lakukan? Baik Pak, mungkin yang pernah saya lakukan, pertama saya sudah merancang kegiatan yang menarik bagi semua anak, yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Namun masih terlihat ada beberapa anak yang tidak tertarik dalam kegiatan yang telah saya sediakan itu Pak. Oke, setelah mengetahui ada beberapa murid yang belum bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang Ibu lakukan, apa usaha yang telah Ibu laksanakan? Saya akan berusaha merefleksikan diri tentang pembelajaran yang sudah saya berikan ke anak, dan berusaha juga untuk merancang kegiatan yang bervariasi. Nah, kemudian apa yang Ibu temukan? Yang saya temukan yaitu masih ada beberapa murid yang belum bersemangat dalam mengikuti kegiatan saat PPM Pak. Nah, sekarang Ibu sudah tahu kemampuan murid tersebut. Apa rencana Ibu yang akan dilakukan selanjutnya? Saya akan melakukan diagnostik awal dan mengidentifikasi gaya belajar dari beberapa murid yang kurang bersemangat itu. Kemudian saya akan menyediakan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak itu. Kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat yang bagaimana nih Bu? Maksudnya? Gini Pak, setelah saya mengidentifikasi gaya belajar anak sesuai dengan bakat dan minat atau hal yang disukai anak itu, saya akan membuat kegiatan yang bervariasi dan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh anak. Seperti itu Pak. Baik, membuat kegiatan yang bervariasi sesuai dengan minat dan bakat anak ya Bu. Kemudian ada lagi enggak rencana Ibu yang lain? Mungkin sejauh ini hanya itu Pak. Kalau Ibu nilai dari rentang 1 sampai 10, murid ini sudah mendapatkan kemajuan di angka berapa Ibu? Mungkin masih di rentang angka 4 Pak, karena memang ada juga faktor lambat dari anak tersebut Pak, di mana anak tersebut memang merasa kesulitan saat mengerjakan beberapa kegiatan yang telah saya sediakan. Terus bagaimana selanjutnya rencana Ibu? Yaitu Pak, dengan membuat atau menyediakan kegiatan yang menarik dan bervariasi sesuai dengan bakat dan minat anak tadi. Oke, sekarang rencana itu kapan akan dilaksanakan? Rencananya di awal semester 2 besok Pak, karena kebetulan kan sekarang sudah akhir semester 1 ya Pak. Oke, kira-kira siapa nih yang ingin Ibu libatkan dalam aktivitas tersebut? Yang terlibat di situ ada kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid ya Pak. Oke Bu Dia, mudah-mudahan semua rencana yang Ibu Dia rencanakan berjalan sesuai dengan seadanya, kemudian berjalan juga dengan baik. Ya Bu? Ya Pak, terima kasih ya Pak atas pencerahannya. Berhubung waktu maghrib masuk Pak, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Oke Bu Dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Baik Bu Ses, walaupun agak sedikit lelah gitu. Baik Pak Ferry, bagaimana tadi hasil dari coachingnya? Adakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Pak. Nah,
Setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ferry. Ya Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang dimungkinkan Pak? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Bu, yang yaitu menentukan tujuan, kemudian menganalisis permasalahan, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawabnya seperti apa. Baik, jadi Bapak Ferry sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan. Pak Ferry tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, kemudian Pak Ferry sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Ferry sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya tadi dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Bapak ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Pak ya. Boleh Pak? Boleh Bu. Untuk kedepannya Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendalami lagi alur Tirta tersebut Ibu untuk melakukan coaching supaya hasil coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik, Bapak luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, pada hari ini saya dengar Bu Dia akan melakukan coaching ya? Iya Pak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan nanti. Kemudian jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah mungkin sebelum melakukan proses observasi, saya sedikit akan menanyakan sesuatu. Boleh Ibu? Boleh Pak. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Baik Pak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya itu adalah proses coaching tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh Pak, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi
Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi yang itu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan saat observasi nanti? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching nantinya. Baik, jadi ada dua ya Bu, yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik terhadap coaching, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu ambil? Ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dari coaching itu tersebut Pak. Kemudian coaching tahu menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengetahui langkah-langkahnya. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching nanti berarti coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan mengobrol kembali. Baik Siap, Pak, Bu? insya Allah siap. Silahkan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bu Ses. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabar Bu Ses hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Dia. Alhamdulillah sehat ya Bu Ses. Tapi kenapa Bu Ses kelihatan kurang bersemangat hari ini? Ada apa nih Bu Ses? Begini Bu Dia, saya akan mengajar di kelas 4. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang semangat dalam belajar, sehingga mereka kelihatan kurang aktif Bu, seperti takut salah jika menjawab Bu. Oh, jadi Bu Ses ngajar di kelas 4 ya? Murid kelas 4-nya kurang semangat ya Bu? Kurang aktif dalam belajar seperti itu ya Bu? Iya Bu Dia. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan di sini? Saya mengharapkan solusi dan ide segar dari permasalahan saya tentang semangat dan keaktifan murid saya dalam belajar Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Ses ingin mendapatkan solusi dan ide segar agar murid kelas 4 yang Bu Ses ajar itu semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Iya Bu Dia. Nah, kira-kira menurut Bu Ses, hal lain apa yang menyebabkan murid Bu Ses itu kurang bersemangat dan kurang aktif dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat atau antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi akhir-akhir ini Bu Ses mengajar di kelas itu terlalu monoton, dominan dalam berbicara dan tidak memberikan murid kesempatan aktif untuk berbicara ya Bu. Iya Bu Dia. Nah, menurut Bu Ses, kira-kira apa saja yang bisa memotivasi dan membangkitkan semangat dan keaktifan murid Bu Ses dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Gitu mungkin ya Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Nah, betul sekali ya Bu.
Saya yakin jika Ibu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid akan merasa bersemangat dan aktif, Bu. Sekarang, apa rencana Ibu Ses dalam menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan cara masuk kelas yang asik, meminta murid untuk memimpin ice breaking secara bergantian tiap hari, membuat video pembelajaran yang menarik, diskusi kelompok, dan meminta murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, Bu. Wah, luar biasa sekali rencana Bu Ses ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin, semoga saja ya, Bu. Nah, kira-kira ada tidak rekan Ibu Ses yang nantinya bisa membantu Bu Ses? Ada, Bu Dia, kepala sekolah dan rekan sejawat, Bu. Kebetulan teman saya yang mengajar di kelas 5 adalah guru penggerak yang bisa berkolaborasi dengan saya, Bu. Wah, mantap sekali ya Bu Ses. Ternyata di sana banyak guru-guru yang hebat ya Bu Ses. Nah, sekarang kapan nih Bu Ses bisa menerapkan pembelajaran yang telah Bu Ses rencanakan itu? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana tersebut hari Jumat besok ya, Bu Dia. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya sedemikian rupa agar mencapai tujuan, Bu. Oke, berarti 2 hari lagi ya Bu Ses akan menerapkannya. Nah, sekarang bagaimana agar kita mengetahui bahwa Bu Ses telah melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu rencanakan itu? Rencananya, saya akan membuat video selama pelaksanaan pembelajaran tersebut, Bu Dia. Kemudian, saya kirim ke Bu Dia agar Bu Dia mengetahui tindak lanjut dari kegiatan yang telah saya laksanakan, Bu. Wah, mantap sekali ya Bu Ses ya. Ternyata Bu Ses telah menguasai IT untuk membuat video dalam proses pembelajaran nanti, agar kita mengetahui tindak lanjut dari pembelajaran yang Bu Ses lakukan nanti. Kemudian kita bisa sharing kembali ya Bu Ses. Mungkin bisa Jumat sore ya, setelah Bu Ses pulang sekolah. Kita sharing ya Bu Ses ya. Oke, Bu Dia, insya Allah ya, Bu Dia. Kelihatan dari wajah Bu Ses sudah bersemangat ya. Bagaimana rasa Bu Ses saat ini? Alhamdulillah, sekarang sudah lega sekali, Bu Dia. Karena telah mendapat pencerahan dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas, Bu Dia. Oke, semoga sukses selalu ya Bu Ses. Sama-sama, Bu Dia. Terima kasih, Bu Dia. Baik Bu Ses, semoga nanti lancar kegiatan yang akan Bu Ses laksanakan. Kemudian siswanya aktif dan semangat untuk belajar kembali ya Bu Ses. Semangat Bu Ses. Insya Allah selalu semangat, Bu Dia. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu Dia setelah melakukan coaching tadi? Kabar baik Pak Ferry, walaupun agak sedikit lelah ya. Baik Bu Dia. Bagaimana hasil coaching yang telah berjalan tadi? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya Pak, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Dia, sudah berhasil ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Bu Dia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menentukan tujuan dari coaching, melakukan percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching, dan kemudian sudah mengarahkan rencana aksi yang ingin dicapai oleh coach itu sendiri, dan tentunya dengan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Oke, tadi saya juga mendengarkan percakapan dari coaching tadi.
bahwa Ibu sudah hadir secara penuh, ya. Artinya di situ Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif, dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dan disampaikan kepada coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan atau berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu hal lagi, boleh ya? Boleh Pak. Untuk kedepannya, Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita untuk melakukan coaching, sehingga coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin sampai di sini saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.